awal jualan laris kok lama-lama makin turun? Kenapa ya? Hai, aku Yesi dari tim Seller Trainer. Kali ini aku mau bahas 2 tips penting buat teman-teman yang pengen bikin promosi yang efektif, jadi nggak perlu khawatir penjualannya turun. Tapi sebelum aku bahas lebih dalam, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman seller. Biasanya teman-teman kalau netapin periode promosi di Shopee, itu berapa lama? 6 bulan, 1 tahun, atau nggak pernah diubah? Teman-teman boleh banget jawab di kolom komentar di bawah ya. Nah, faktanya kalau misalkan ternyata teman-teman seller menetapkan periode promosinya terlalu panjang, itu bisa bikin tawarannya jadi biasa aja, bahkan kurang menarik bagi pelanggan. Tips yang pertama, teman-teman harus hindari membuat promosi seperti carousel dengan durasi terlalu lama. Maksudnya apa, Kak? Jadi promosi carousel itu adalah strategi promosi yang monoton dan tidak menciptakan rasa urgensi yang mendorong pelanggan untuk segera melakukan pembelian. Sehingga pembeli merasa promo yang teman-teman kasih itu udah biasa. Dan akhirnya si pembeli itu melihat, oh ternyata ini harga normal, bukan promo gitu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman membuat promo seperti carousel yang sebutin tadi ya. Nah, tips yang kedua, teman-teman bisa gunakan promo seperti roller coaster. Nah, konsep roller coaster itu adalah promo yang dinamis. Promo dinamis itu dengan mengatur harga yang naik turun, yang mengagetkan untuk menciptakan rasa urgensi yang membuat pembeli segera check out sebelum harganya berubah lagi. Jadi jangan kebalik nih, jangan malah teman-teman bikin carousel dengan periode yang lama. Tapi harusnya teman-teman bikin variasi promosi itu pakai konsep roller coaster. Nah, jadi dengan strategi yang aku sebutin tadi, itu memberikan kesan bahwa kesempatan untuk mendapatkan harga spesial itu tak akan bertahan lama nih. Misalnya kalau misalkan lagi harganya rendah gitu ya, nah pembeli merasa terdorong, aduh kayaknya aku harus buru-buru check out deh sebelum harganya balik ke normal lagi. Itu kalau misalkan teman-teman melakukannya menggunakan konsep promosi roller coaster. Contohnya gimana sih kayak sih? Nah, contohnya teman-teman bisa mengatur promosinya atau variasi promosinya. Yang pertama, kasih diskon 10% di minggu pertama nih. Itu berupa potongan harga dalam bentuk harga coret untuk semua produk di toko teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa kasih info atau umumkan ke pembeli bahwa segera dapatkan sebelum kehabisan. Ini akan menciptakan rasa urgensi dan mendorong pembeli untuk segera melakukan pembelian. Terus, nanti di minggu kedua, teman-teman bisa tambahin intensitas promosinya, yaitu menjadi diskon 20%. Tadi kan di minggu pertama cuma 10%, di minggu kedua itu jadi 20%. Nah, di sini teman-teman, itu adalah langkah yang baik untuk membangun momentum setelah minggu pertama. Nah, terus Kak, untuk nge-boost atau biar lebih banyak bisa dilihat sama teman-teman pembeli, itu bisa pakai apa? Teman-teman bisa manfaatin iklan Shopee dan juga ngepromosiinnya lewat Shopee Live. Nah, di sini itu adalah momen yang paling ditunggu-tunggu. Informasiin juga kalau misalkan diskonnya akan terus meningkat melalui media sosial di toko teman-teman. Nah, setelah 2 minggu kita kasih diskon, di minggu ketiga teman-teman harus kembali menjual produknya dengan harga normal yang sebelum didiskon. Kenapa gitu Kak? Nah, itu adalah langkah penting untuk membangun persepsi nilai produk di mata pelanggan dan untuk teman-teman mempersiapkan penawaran yang lebih besar di minggu keempat. Jadi jangan setiap minggu selalu dikasih diskon nih. Jadi hanya di minggu pertama dan minggu kedua itu diskonnya meningkat, tapi ketika di minggu ketiga teman-teman langsung balikin ke harga normal. Nah, nanti si calon pembeli kita kan menanamkan di pikiran mereka, oh ternyata diskonnya di minggu pertama minggu kedua nih. Berarti kalau misalkan udah diskon 20%, aku harus segera check out gitu. Padahal di minggu keempat kita akan ngasih diskon yang lebih besar. Nah, di minggu keempat itu adalah waktu yang tepat untuk teman-teman kasih diskon lebih besar dibanding diskon di minggu pertama dan kedua tadi. Itu berlaku untuk semua produk di toko teman-teman. Kenapa harus di minggu keempat Kak? Ya, karena kita harus memanfaatkan momen yang strategis untuk memaksimalkan penjualan. Tapi di minggu keempat ini sebenarnya itu adalah promo yang bukan promo terbaik teman-teman, karena promo terbaik teman-teman itu akan dikeluarkan pada saat campaign-campaign besar. Contoh kayak 11.11, Big Ramadan Sale, 99, 12.12 gitu. Pada hari puncak campaign-nya gitu ya. Tapi tetap aja meskipun kita tidak saat hari puncak, itu nggak masalah kalau misalkan teman-teman mau kasih variasi promosi. Sebenarnya untuk besaran diskon yang teman-teman mau kasih bebas. Nggak harus sama kayak yang tadi aku bilang 10%, 20%, 30%. Disesuaikan lagi sama margin keuntungan yang sudah teman-teman mempunyai.
Intinya strategi yang udah kita jalanin tadi dengan kasih variasi promo itu teman-teman harus melakukan analisa kira-kira di toko kita yang paling diminati itu promosi yang diskonnya berapa ya. Jadi untuk kedepannya kita kasih maksimal. Oh ternyata di penjualan yang kemarin di minggu pertama itu lebih banyak Kak dikasih diskon 10% dibanding diskon yang besar yang aku kasih di minggu keempat 30%. Nah berarti hasil evaluasi itu bisa teman-teman gunain di bulan selanjutnya atau di campaign-campaign selanjutnya. Oke teman-teman, itu aja tipsnya dari aku karena ini videonya lumayan pendek. Kalau misalkan teman-teman Kak tolong bahas IMS dong, Kak tolong bahas iklan dong, segala macam itu boleh banget. Tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman seller.